Kami akan menyembah Engkau di pagi hari ini, Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami. Layakan kami di pagi hari ini untuk kami memuji, kami memuliakan, kami menyembah Engkau, sebab Kau layak terima pujian. Setiap orang yang percaya Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Bebaskan kami di pagi hari ini, sehingga kami bebas memuji memuliakan Engkau. Ketika kami datang di pagi hari ini, ada beban yang mengikat kami, pikiran kami, perasaan kami. Pagi hari ini kami bertindak di dalam nama Yesus, kau lepaskan segala beban itu, sehingga pagi hari ini kami berdiri dengan sukacita, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Bagi setiap pelayan Allah yang melayani Engkau di pagi hari ini, hamba puji-puji, hamba kami disampaikan dari kami pagi hari untuk diberikan bagi setiap kami umat manusia. Haleluya, haleluya. Dengan musisi tambori dalam tangan Tuhan, berkatnya mereka, sehingga pujian yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Umatmu dan semuanya dalam perjalanan menuju tempat ini, kata mereka di bagian mereka di tempat ini, sama-sama berbakti memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbuka ibadah kami di pagi hari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa ada sukacita Natal dalam tempat ini. Saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan ada di tempat ini dan siap melawat setiap kita di dalam kemuliaan-Nya. Kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semuanya dengan salam pimpin di pagi hari ini. Haleluya! Haleluya! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Haleluya! Puji Tuhan! Saya percaya kita tidak sendiri. Ada malaikat Tuhan yang sani bersama dengan kita. Haleluya! Puji dan puji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Amin.
Puji Tuhan, Dia lahir untuk kita semua. Tanpa kelahiran Yesus tidak ada keselamatan. Karena Yesus lahir, sehingga kita hari ini ada dan menerima keselamatan. Dan setiap orang yang di luar Yesus tidak akan menerima keselamatan. Hanya mereka yang di dalam Yesus yang akan mendapatkan keselamatan. Angkat satu pujian lagi. Saya mengundang seluruh Belprim untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Korban pujian, persembahan pujian dari seluruh wadah Belprim. Aku percaya,
menggugah hati saya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong. Apa yang Dia sabdakan dalam firman, itu yang Dia kerjakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya langsung saja mengundang trio family bermazmur untuk memuji Tuhan. Di sini ada catatan. Saatnya lahirlah di dunia penebus dosa umat manusia, bersukaria dan sambutlah Dia, Yesus Sang Raja, kuduslah namanya. Saatnya lahirlah di dunia penebus dosa umat manusia, bersukaria dan sambutlah Dia, Yesus Sang Raja, kuduslah namanya. Saatnya lahirlah di dunia penebus dosa umat manusia, bersukaria
Dia dan sambutlah Dia, Yesus Sang Raja, kuduslah namanya. Sadarlah kamu dan ikut firman-Nya, hanyalah Dia jalan keselamatan. Janganlah bimbang dan berputus asa, Kristus telah datang memberi keampunan. Sadarlah kamu dan ikut firman-Nya, hanyalah Dia jalan keselamatan. Janganlah bimbang dan berputus asa, Kristus telah datang memberi keampunan. Kristus telah datang memberi keampunan. Kristus telah datang memberi keampunan. Ya, puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan saya tibakan ruang puji-pujian sampai di sini. Kita akan mengangkat persembahan. Oleh sebab itu, para pelayan yang menerima kolekta Ibu Pendeta Ayomi, yang mengangkat persembahan Saudara Doni Rudia, Saudara Melan Waibo, Saudari Nela Numberi, Saudara Alvin Rosai dari wadah Pemprov. Kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada hari ini adalah hari yang penuh dengan bahagia, karena hari ini adalah tanggal 2 Desember yang patutnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sudah kami memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kami menjalankan kantor persembahan dan berdoa terus setiap hamba-Mu yang sementara ada di depan untuk menjalankan kantor persembahan, dan berdoa taruh seluruh hamba ke dalam tangan Tuhan. Kiranya bila kami kesatuan persatuan mohon kita satu sama yang lain, dan kami melayani dengan sesungguh hati kami, bisa kami menjalankan kantor-kantor persembahan dengan seluruh tangan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami sekalian supaya kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab ini adalah sisa pembelajaran kami, dan hari ini kami memberikan masukan dan kantor persembahan. Apabila kami salah, Tuhan, kami minta ampun di hadapan Engkau. Sebab oleh karena kasih-Mu kami tidak pernah membalas dengan apapun. Hanya itu yang bisa kami dapatkan persembahan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami adore dan mengucapkan syukur kami. Engkau berdoa kami tersebut, kami siap untuk menjalankan persembahan. Amin. Barisan musik nanti kita memuji Tuhan.
baik-baik saja. Dunia ini tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dunia ini ada dalam bencana. Tetapi setiap mereka yang tetap pegang akan firman Allah, mereka akan berdiri teguh di hadapan anak domba Allah. Oleh sebab itu, mari siapkan hati saya dan saudara menerima terang Kristus yang ajaib. Lewat kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jangan keraskan hatimu. Tidak ada cara lain. Hanya Yesus yang membawa saya dan saudara pergi kepada Bapa di surga, meninggalkan dunia yang begitu jauh. Pagi hari ini adakah hati-hati yang mengasihi? Kita tidak perlu bersandiwara di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati saya dan saudara. Jangan lain di hati, lain di mulut. Mari arahkan pandanganmu. Apakah engkau dan saya mengasihi? Dia tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semua kita telah melihat kasih sayang Tuhan. Amin. Tidak pernah habis kasih sayang Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita hari ini ada di tahun 2024, di tanggal 25 Desember adalah anugerah Tuhan. Kita akan melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Hanya firman Tuhan yang mampu menjadikan kita di sana. Jadi jangan memperingati kelahiran ke atas dunia oleh
tanggal 25 Desember 2024. Kami percaya bahwa yang telah memimpin kami dari bulan Januari sampai hari ini hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kami datang dalam persekutuan ibadah. Kami memuji memuliakan nama. Kami memberi persembahan kami yang pertama. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus tolong kami pagi ini. Roh Kudus memberi kami pemahaman pengertian tentang kebenaran firman. Arahkan konsentrasi kami terhadap penuh kepada Engkau Tuhan. Sehingga di dalam saat kami mendengar firman, kami semua diberkati dalam roh. Apabila kuasa lain mencoba mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Dan kiranya Engkau tolong kami semua. Sehingga semua kami menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Semua kami diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengarnya sama-sama diberkati. Kami sudah berdoa. Kami siap membaca dan mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Ibu saudara Alwaibo yang akan melayani kita di firman Tuhan pada hari ini. Waktu dan terbatas. Haleluya. Haleluya. Tambah kecil lagi. Puji Tuhan. Itu baru besar sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Berarti lebih besar lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ini kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang menambah nafas saudara? Tidak ada toh, kecuali Tuhan Yesus. Jadi kita betul-betul menyenangkan hati dan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan dan berikutnya Bapak Gembala yang telah menugaskan kami untuk melayani ibadah 25 Desember pada hari ini. Sebenarnya sudah banyak kali, tapi karena hari ini maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Puji-pujian telah berlangsung, kita sudah rasakan hadirat Allah. Dan saya lihat wajah-wajah semua berseri-seri. Artinya bahwa Tuhan masih melindungi kita. Tidak ada siapa-siapa, om, tante, mama, bapak, tidak sebanding dengan napas yang Tuhan berikan. Saya jemput semua berdiri, ambil Alkitab. Hari ini disepakati di seluruh dunia untuk kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Saya jemput semua berdiri. Kalau bendera merah putih biasanya kan semua orang menghargai. Waktu kita baca, saya ulangi Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Pembacaan jatuh pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dengan lampi, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silakan untuk kembali. Hari ini bukan malam ini, tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa perempuan itu telah mengandung, anak darah itu telah mengandung dan mencari tempat untuk bisa melahirkan bayi yang telah dikuduskan itu.
tetapi tidak ada tempatnya. Maka Alkitab mengatakan kepada kita dalam pembacaannya tadi bahwa tidak ada tempat untuk mereka menginap. Sebenarnya ada banyak tempat, tapi pada waktu itu memang tidak ada tempat. Tidak ada orang yang mengizinkan untuk masuk di dalam rumah mereka. Seandainya ada pada saat itu yang mengizinkan untuk masuk di dalam rumahnya dan anak yang kudus ini lahir di situ, maka saudara dan saya tidak diselamatkan. Saya bilang amin. Iya. Karena pada waktu itu orang sudah kasih tempat. Ya, sudah jelas. Mereka itu saja yang diberkati, kita tidak. Tapi itu adalah skenario-nya Allah Bapa di sorga, supaya kemuliaan Allah itu digenapi dan kepada semua umat manusia di atas dunia ini tanpa memandang suku dan bangsa dan latar belakang. Keselamatan itu secara menyeluruh mereka dapatkan. Maka tidak ada orang yang menyiapkan tempat pada waktu itu. Maka hari ini saya bicara dari 3 makna kelahiran Yesus di kandang domba. Pembacaan tadi itu belum berakhir menunjukkan bahwa dia menamakan dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampir dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kasihan sekali. Tidak ada spons bayi yang bagus, tidak ada bantal bayi yang bagus, tidak ada kelambu bayi yang bagus, dan tidak ada persiapan-persiapan yang baik untuk kelahiran bayi yang mulia ini, yang bukan atas dasar pertemuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sudah terjadi dengan Roh Kudus. Ini aja ada persiapan. Tetapi kalau tidak seperti itu, saudara dan saya tidak diselamatkan. Haleluya. Kalau tidak seperti itu, saudara dan saya tidak diselamatkan. Kita orang terbuang, kita manusia celaka, kita manusia yang tidak ada pengharapan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita menikmati hadirat Allah dalam diri kita. Kita terbuang. Tapi karena itu tidak ada orang yang mempersiapkan tempat, tidak ada orang yang menginginkan tempat, maka saudara dan saya diselamatkan. Saudara, anak yang lahir itu bukan dia tidak ada nama, dia ada nama. Saudara Doni baca di Matius pasal 1. Saya belum masuk di 3 makna ini, tapi ini dulu Pak, nanti itu. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ketiga, ayatnya ke-23. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Terima kasih. Anak darah itu mengandung, saudara. Ini mengandung makna bahwa orang itu tidak pernah disentuh oleh orang lain. Anak darah yang mengandung itu artinya tidak ada anak darah itu tidak disentuh oleh siapa, tidak ada orang yang datang rayu-rayu dia, tidak ada datang yang bikin kata-kata yang manis untuk dia, tidak sama sekali. Tapi dia, anak itu lahir terjadi dari Roh Kudus. Kalau misalnya ada yang sentuh dia pada waktu itu, kita ini tidak diselamatkan. Kita tidak diselamatkan. Tapi karena itu terjadi dari Roh Kudus, lalu namanya Immanuel. Maka saudara di tengah laut sana, saudara sakit, dia Immanuel waktu saudara sakit, dia Immanuel di waktu saudara kesulitan, dia Immanuel waktu saudara lapar, dia Immanuel waktu saudara kekurangan, dia Immanuel dalam segalanya bagi saudara dan saya. Karena anak darah itu mengandung anak itu nama dia Immanuel.
maka kita selamat, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan main-main. Memang tiap tahun kita rayakan Natal. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan, terima air baptisan, tapi tidak semua diselamatkan. Masih banyak yang tidak diselamatkan. Dia Immanuel waktu saudara lapar. Dia Immanuel waktu sudah adakan perjalanan dinas. Dia Immanuel saat saudara berbaring satu malam. Dia Immanuel saat saudara buat apa saja. Karena dia Immanuel bagi saudara dan saya, kita bisa ada sampai pada siang ini. Saudara, tanggal 25 hari ini, saudara-saudara kita yang lain sudah tidak rayakan karena mereka sudah pulang. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita masih menambah satu usia untuk merayakan Natal 25 Desember pada tahun 2024. Ada juga sampai pada titik-titik akhir belum sempat merayakan lagi sudah pulang. Tapi itu skenario-nya Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi anak itu punya nama. Dia lahir menderita setengah mati, tidak ada tempat penginapan. Lahir di domba lagi, kandang domba lagi, tapi masih kasih nama dia Immanuel lagi. Aduh, ini sesuatu skenario Allah di surga, rencana Allah Bapa di surga untuk keselamatan kita ini tidak dibendung oleh pihak manapun, tetapi dia tetap ada mengalir di dalam setiap anak-anak Tuhan. Kita punya kemampuan ini sampai di mana? Tuhan itu ada di segala tempat. Dia awasi kita. Karena dia itu Immanuel. Dia Immanuel bukan waktu kita di rumah saja di gereja itu, tapi dia Immanuel waktu kita di laut pun dia Immanuel. Dia menyertai kita. Tiga makna kelahiran Yesus di kandang domba. Artinya tidak ada tempat penginapan. Jadi mereka pakai domba saja. Yang pertama Yesus merendahkan dirinya. Dia tidak sombong. Dia tidak bilang saya ini anak Allah. Sekalipun bapaknya tukang kayu Yusuf, tapi dari anak tukang kayu itu menyelamatkan semua bangsa. Jadi jangan kaget. Ini terjadi pada akhir-akhir ini. Ada juga yang anak tukang beca bisa memimpin negara. Tidak usah kaget. Bapaknya tidak punya kerja, tapi anaknya punya posisi yang bisa. Ya memang begitu. Karena Yesus proklamirkan, dia telah melakukan. Yang pertama, makna kelahiran Yesus di kandang domba yang pertama itu merendahkan diri. Dia merendahkan dirinya. Sekalipun dia Allah, tapi dia merendahkan diri. Saudara baca dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Doni. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Bahkan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Ya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang artinya sama, tapi dia tidak anggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengusulkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih. Jadi saudara, itu contoh itu. Jadi ingat, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Pantai Kosta, kalau ada yang bikin diri inti-inti, tunggu sudah. Yesus yang lahir di kandang domba sebenarnya setara, dia setingkat dengan Allah Bapa di surga. Karena memang itu Tritunggal, 3 orang. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka ini jadi satu. Sebenarnya posisi dia di atas, tapi dia kosongkan semuanya.
Dia tinggalkan semuanya. Ini ada rencana Allah, rencana Bapaknya untuk keselamatan kita. Bukan untuk pribadi dia. Kalau pribadi dia, saya ingat firman Tuhan. Waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, kalau dia seperti manusia biasa seperti kita, dia minta di surga, Bapa, kirimkan beribu-ribu triliun malaikat di surga untuk menghabiskan bangsa Romawi ini. Bisa. Tapi dia tidak mau. Alkitab mengatakan dia kosongkan. Anggaplah dia tidak punya kedudukan, dia tidak punya kuasa, keilahiannya tidak ada, cuma kemanusiaan yang ada. Karena dia mau merendahkan diri, supaya kita ini juga ikut merendahkan diri. Amin, saudara. Amin. Ibu-ibu mau merendahkan diri? Aduh, aminnya kecil ini. Ibu-ibu mau merendahkan diri? Bapak-bapak mau merendahkan diri? Ya, berarti tidak boleh marah-marah di rumah ya. Tuhan itu merendahkan diri. Dia di atas tapi dia turun di bawah. Kalau marah pakai judul. Jangan marah-marah, habis. Pakai judul. Marah untuk apa? Mama, kamu tadi disuruh terlalu lama, janji waktu 2 jam. Cukup itu saja. Kira-kira kesulitan perjalanan kah, mobil kah, apa? Di situ saja. Tidak boleh tambah-tambah bilang lihat kanan, lihat kiri itu. Tidak boleh. Itu namanya pindah judul. Masalah lebih berkepanjangan, berarti tidak merendahkan diri. Boleh kemudian betul. Haleluya. Saya bicara yang hari-hari saja. Jadi Kristus saja merendahkan diri, memberikan contoh bagi kita agar kita juga tahu merendahkan diri. Dia penuh kemuliaan tapi dia turun karena saudara dan saya. Itu bagian yang pertama. Yesus merendahkan diri. Dia tidak melihat bahwa dia itu punya apa dan segalanya. Yang berikut, Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya, punya perhatiannya kepada saudara dan saya. Karena memperlihatkan kepeduliannya, maka tidak ada tempat penginapan. Lahir di kandang domba lagi, tidak ada sekolah yang bagus lagi. Situ juga hanya karena saudara dan saya. Dia tidak menuntut banyak dari saudara dan saya. Cukup saudara berdiri setiap hari di dalam kamar tidur habis berbaring, lalu lipat lutut sejenak. Tuhan, Engkau di atas segalanya bagiku, karena tidak ada yang lebih indah hanya Engkau saja. Napas saya masih ada sampai hari ini. Cukup sudah saudara bicara begitu. Jangan bicara hartamu, jangan bicara masa depanmu, jangan bicara apanya. Tuhan sudah tahu semua yang saudara pikirkan, karena Dia Immanuel bagi saudara dan saya. Yang tidak disampaikan pun Dia tahu di dalam hati kita. Kalau Roma pasal 8 ayat 26 itu, karena Dia itu Roh Kudus. Demikian Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, dan Dia menyampaikan apa yang tidak pernah kita sampaikan, tapi ada dalam ingatan kita. Itulah Dia yang merendahkan diri di kandang domba itu. Haleluya. Yang kedua tadi Dia memperlihatkan kepeduliannya. Saudara lihat, Dia peduli terhadap salah seorang perempuan Samaria waktu dia datang. Dia haus tengah mati, lalu dia minta minum di sungai, di sumur Yakub. Tapi perempuan itu bilang, Tuhan, mana timbamu? Sumur ini sangat dalam. Sumur ini dibuat oleh nenek moyang kami. Tuhan tidak bisa minum air di sini karena orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Air yang kau berikan ku minum. Aku akan haus lagi. Tetapi yang kuberikan untuk kau minum, niscaya tidak akan haus sampai selama-lamanya. Berarti ada air lahiriah dan ada air rohani. Air yang lahiriah yang perempuan ini tawarkan, yang tidak mau kasih, tapi Yesus tawarkan air rohani yang terus mengalir sampai kesudahan Allah. Tuhan peduli kepada perempuan itu, sehingga Tuhan katakan,
air yang kau berikan untuk aku minum dan akan haus lagi. Tetap air yang akan kuberikan niscaya akan terpancar terus sampai selama-lamanya. Tuhan peduli, kasihan terhadap perempuan itu karena dia tidak mengerti, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab itu Injil Yohanes pasal 4 ya, ayat 6 sampai 25 itu terbukti sama sekali bahwa perempuan itu dia tidak kenal siapa. Sampai perempuan itu dia katakan begini, Tuhan, kami punya tempat untuk menyembah kepada Tuhan. Di dalam pasal 4 ayat 23. Tapi Tuhan bilang, sudah saat tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah di gunung-gunung sana. Maka Yesus memperlihatkan simpati, mau merubah, menyelamatkan perempuan yang tidak mengerti ini, supaya dia harus mengerti tentang sebenarnya siapa yang hendak dia bicara dengan dia. Saya mau bilang dia tak tahu diri juga salah, karena perempuan itu mewakili kita semua, jadi susah juga. Dia perempuan yang mewakili kita semua. Ini bapak-bapak banyak, ibu-ibu banyak, tapi perempuan itu mewakili kita semua karena dia tidak mengerti. Kalau baca ayatnya terlalu panjang, jadi kalau saya suruh baca nanti lama. Tapi Tuhan sangat prihatin, ya. Tuhan memperlihatkan kepeduliannya sehingga Tuhan kasih dia jalan keluar. Tuhan bilang, aduh ini kalau ikuti dia punya kemauan manusia ini, aduh dia tak tahu apa-apa sudah. Kalau mengikuti dia punya kemauan, dia pertahankan sumur ini dari nenek moyang Yakub yang mereka buat untuk mereka dan mereka yang minum, kasih minum domba-domba ada di sini. Kalau cuma Tuhan bilang biarkan dia saja, tapi bukan itu. Tapi Tuhan peduli terhadap dirinya. Maka dia cuma katakan dua kalimat yang sangat pede. Air yang kau berikan untuk minum akan haus lagi, tetapi air yang akan kuberikan ini terus terpancar sampai kesudahan. Amin, saudara. Hati-hati, hati-hati. Ini Tuhan sangat prihatin bagi saudara dan saya. Kapan saudara prihatin bagi Tuhan? Berubah perilakumu, sabar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Allah akan hadir di dalam rumah tangga dan pribadimu, bukan satu hari, tapi bahkan terus sampai kesudahan alam, seperti air itu terus terpancar. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi Tuhan merendahkan diri, dan kedua Tuhan Yesus memperlihatkan kepedulian, dan yang ketiga Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Saudara Doni baca di 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Saudaraku yang terkasih, itu Tuhan menyatakan pengampunan. Jadi kehadiran Tuhan Yesus atau air di kandang domba itu menyatakan pengampunan, memberikan contoh cara kita mengampuni orang lain. Karena Yusuf dan Maria, mereka punya konteks begini. Itu bahasa lain mesti kita. Ini semua yang ada hubungan dengan bahasa lain bisa. Mereka bilang begini, buat kontrak perhatikan Tuhan, jadi biar sudah. Besok itu kau jadi apa-apa itu jangan lihat orang ya. Ini kebiasaan. Orang ini kita mau sekolah ini, ada 1 rupiah dong kasih. Jadi besok itu
Jangan lihat orang. Kalau Yusuf dan Maria bilang begini, orang-orang di sini semua tidak ada orang punya rumah banyak, tapi tidak ada yang izinkan orang untuk datang mama melahirkan kau. Jadi kalau besok kau jadi apa-apa, jangan lihat-lihat orang ini. Kalau seandainya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria bicara begitu, barangkali saudara dan saya tidak ada lagi. Tidak ada yang diselamatkan. Tapi mereka tidak pikiran seperti itu. Karena mereka mau memperlihatkan pengampunan. Biar sudah. Mereka buat kita begitu tidak apa-apa. Saya punya prinsip begini. Kalau dulu saya sengsara, tapi jangankan orang sengsara seperti saya. Karena kalau ada orang sengsara seperti saya, pasti dia tidak berhasil. Itu kata kunci bagi saya. Biar saya sengsara, tapi jangan orang lain sengsara seperti saya. Karena kalau sengsara seperti saya, pasti mereka tidak berhasil. Tuhan Yesus, mamanya, bapaknya, Yusuf dan Maria, sekalipun mereka titipan sementara, tapi mereka tidak dendam. Mereka tidak menyatakan janji dendam bagi anak yang dilahirkan lalu namanya Immanuel itu. Kalau seandainya ada dendam atau janjian pengampunan tidak ada, sampaikan kepada Yesus yang namanya Immanuel itu. Saudara, itu di laut juga dia tidak perlu teriak Tuhan tolong, tidak ada yang datang tolong. Karena tidak ada Immanuel. Tapi karena tidak ada itu, mereka tidak pernah mengatakan pengampunan itu. Mereka selalu buat pengampunan sehingga apapun yang terjadi bagi kita, dia ada untuk menolong kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kolose pasal 4 ayat 29. Kolose pasal 4 ayat 29. Kolose pasal 4 ayat 29. Ya. Tidak ada 29. Kolose pasal 4 ayat yang ke-9. Oh tersampai. Oh maaf. Maksud saya Efesus pasal 4 ayat 32. Oh, maaf ya. Saya salah menulis. Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Haleluya. Penuh kasih mesra. Haleluya. Dan saling mengampuni. Haleluya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Silakan duduk. Amin saudara. Yang biasa mengampuni angkat tangan dulu. Saya mau lihat. Biar Tuhan juga lihat dari taktanya suka mengampuni. Angkat tangan Tuhan Yesus. Berarti banyak yang dendam-dendam di sini toh. Hari ini kita evaluasi saja. Amin. Saya tidak bicara dari diri saya, firman yang saya sampaikan. Mau marah saya tidak apa-apa. Saya tetap seperti ini juga berdiri. Setengah memang lagi tetap berdiri begini. Haleluya. Mau kita mengampuni? Oh iya. Sekarang saya tanya dulu. Kalau saudara dimaki, bayar jawab dengan apa? Tadi bilang mengampuni toh? Kalau saudara dimaki, jawab dengan apa? Hah? Oh, iya. Saya tidak bisa tanya anak-anak yang ini terlalu. Saya tanya semua jemaat. Karena memang semua jemaat yang berperilaku. Kalau kamu dimaki, kamu menjawab memberkati. Lalu kamu dianiaya, coba. Kalau dianiaya, hah? Tidak bisa sabar. Berserahkan saja sabar. Kalau difitnah, ini bahasa kita apa ini? Kalau difitnah apa?
jawab dengan baik-baik saja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah yang Tuhan ajarkan untuk kita ada dalam pengampunan. Kita beri pengampunan kepada orang lain. Saudara, di saat saudara mengampuni orang lain, saudara tidak terjadi kekurangan dalam dirimu. Tidak ada barang yang kurang, uang tidak kurang di dompet, kuku wajah penampilan tidak kurang, lipstik yang kau pakai di muka tidak akan bergeser. Hanya mengampuni saja, saudara dimuliakan di surga. Ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Menyanyi dan maknai lagu. Kita punya manusia lama yang tidak mau sabar, tidak mau, pokoknya itu tidak mau mengampuni orang, kasih tinggal itu manusia lama. Kita pindah ke manusia baru. Mesti kami posisi. Kita kembali bahwa karena dia itu Immanuel, anak itu dinamakan Immanuel, lahir di kandang domba, tapi memperlihatkan sesuatu yang baik bagi saudara dan saya pada akhir-akhir ini. Kemarin ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Musik siapkan satu pujian, ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas semua yang Engkau beri. Kau
katakan bersyukur kepada selama 1 tahun Tuhan melihat Dia Allah Immanuel menjaga saya dan saudara sejak semula sampai hari ini 25 Desember 2020. Jangan saja lakukan pujian di Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, tuntun aku, Roh Kudus, dapat firman. Saudara selalu angkat tangan. Hari ini ada Roh Kudus. Yesus lahir dari Roh Kudus. Dia adalah Allah Immanuel menyertai saya dan saudara dari 1 Januari sampai hari ini. Mungkin ada rasa dendam, mungkin ada rasa benci, mungkin ada rasa sesuatu. Sekali lagi kita katakan Roh Kudus, Roh Kudus tanpa musik. Musik semua tenang. Haleluya. Bapa, Engkau Dia yang berdiri dan angkat tangan Tuhan. Kadangkala kami benci orang, kadangkala kami terlalu mengampuni orang, kadangkala kami keluarkan kata-kata kotor. Kau ajar kami Tuhan agar mengerti kebenaran Tuhan. Kalau semua jemaat Tuhan yang berdiri dan angkat tangan, hamba mohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni kami dan selamatkan kami. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus. Inilah permohonan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel bersama kami hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus. Tanggalkan hidup kami yang lemah yang kami bawa dari 1 Januari sampai hari ini. Kiranya Engkau tanggalkan. Terima kasih. Mengerti apa yang tolong jemaat Tuhan yang berdiri hari ini. Tinggalkan manusia lama kami. Kami jadi manusia baru yang diperbarui hari ini pasal. Haleluya. Mari semua musik kita katakan.
yang kami naikkan kepada Roh Kudus. Tolong kami hari ini. Roh Kudus hadir bersama kami. Roh Kudus mengampuni kami. Roh Kudus merubah hidup kami yang lama menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Hari tanggal 25 Desember, Engkau lahir di atas dunia menjadi Allah bagi kami, menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dari kelahiran-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu selalu menjadi bagian kami. Tolong kami semua yang sudah ada dalam pertemuan ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Dimanapun dia pergi dan berada, dimanapun dia memberitakan firman, banyak orang diselamatkan kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang mendengar firman, kiranya berkati kami, rubah hidup kami dari manusia lama menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui sampai Engkau datang pada kali kedua. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami tak berdoa dan mengucap syukur bagi firman-Mu. Sediakan memberi persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang merasa diberkati Tuhan, saudara datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan makan persembahan kita yang kedua dan ekstra korban. Silakan saudara maju ke depan akan mengambilnya, dan Bapak Ibu saudara yang telah mengambil, yang sedang memegang amplop persembahan syukur hari raya, apabila saudara ambil, lepaskan di palungan yang telah masih ada. Persembahan syukur hari raya itu berdasarkan firman Tuhan, 3 orang Majus